Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar deso. Ini kayaknya harus disensor, jadi kita ulang. Dasar ya, sekarang udah disensor, jadi lebih sopan. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Kosuto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Balik lagi di Blog Kosuto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Kali ini kita akan berbagi pendapat atau mengobrolkan sedikit tentang satu kalimat yang lucu tetapi akan menyeramkan ke depannya nih sahabat-sahabat semua, tentang kalau kemarin ada mahkamah kakak, sekarang akan lahir mahkamah adik. Sebetulnya bukan akan, tetapi sudah lahir ya, mahkamah adik. Kalimat ini kemudian bukan tanpa konteks. Kenapa? Karena melihat pola politik yang didesain dengan skenario politik kotor kemarin berjalan sampai hari ini seakan-akan dinormalisasi, dan bukan tidak mungkin pada episode yang kedua mahkamah adik akan ada satu bentuk skenario politik kotor yang sama dengan pola yang sebelumnya. Setelah sebelumnya ada seorang anak, seorang kakak yang bisa ikut dalam kontestasi pemilihan demokrasi di Indonesia, anggap pemilihan presiden dan wakil presiden, lolos karena perubahan aturan dengan segala macam proses yang problematik. Proses yang di dalamnya ada pelanggaran-pelanggaran etik, tetapi sampai hari ini tidak ditegasi, kemudian berhasil selain mengikuti proses kontestasi pemilihan demokrasi tersebut, ia berhasil dimenangkan melalui keputusan KPU dan Mahkamah Konstitusi. Hari ini hampir tampak jelas ada satu pola politik skenario yang jahat, kotor, yang akan mengakomodir seorang yang bukan jauh dari lingkaran mereka. Adalah seorang anak, adalah seorang adik dari kakak yang sudah berhasil memenangkan kontestasi dengan begitu banyak proses problematik dan pelanggaran etik di dalamnya. Setelah baru-baru saja secara kilat, secara cepat, Mahkamah Agung merubah aturan terkait dengan batas usia pencalonan gubernur dan wali kota. Secara spesifik dalam aturan tersebut mengatakan usia 30 tahun dapat mengikuti atau mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, sementara untuk pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati berada di usia angka 25 tahun. Luar biasa ya. Dan jangan salahkan ketika kemudian rakyat menduga bahwa ini masih bagian dari desain skenario politik dari seorang mastermind yang nampak lugu memang, tetapi di belakang sana sudah bisa kita membaca gerakan-gerakan atau skenario politik kotornya, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Mengapa demikian? Ya jangan salahkan rakyat ketika hal itu kemudian dituduhkan melihat fenomena hari ini terjadi ya. Begitu banyak hal-hal yang seharusnya membatasi para keluarga Pak Jokowi untuk mengikuti kontestasi ataupun menduduki jabatan-jabatan tertentu, tetapi bukan kemudian mereka yang ditahan nafsunya untuk tidak bermanuver pada hal-hal tersebut, melainkan aturan-aturan yang membatasi mereka. Ini adalah yang harus dirubah nih sahabat-sahabat semua ya. Luar biasa. Setelah Pak Jokowi berhasil sebagai wali kota, gubernur sampai dengan 2 periode presiden, dilanjutkan oleh anaknya Gibran yang memenangkan kontestasi, sekali lagi saya mengatakan dengan segala macam proses problematik dan pelanggaran etik, dan kedepannya akan disiapkan lagi seorang seorang adik yang tentu saja jangan salahkan kalau kami mengatakan bahwa akan melanjutkan estafet kekuasaan dari
seorang kakak tadi, ya, Gibran. Ya. Sayangnya masih ada juga orang-orang yang kemudian menyetujui perubahan aturan di Mahkamah Agung dengan dalih kalau toh tingkatan pemilihan presiden atau skala nasional saja bisa mengakomodir orang-orang muda berada di usia di bawah 40 tahun untuk mengikuti kontestasi tersebut. Toh kenapa tidak pemilihan yang lebih di bawahnya juga bisa diubah mengakses orang-orang yang berada di bawah umur 40 tahun. Karena dalam perubahan tersebut akan saling mengakomodir antara aturan pemilihan daerah sampai dengan pada tingkat pemilihan nasional. Itu makanya kenapa kita harus kritis terhadap satu perubahan aturan-aturan yang akan dibuat. Apakah aturan dibuat tersebut adalah betul untuk mengakomodir anak muda sebagaimana yang dimaksud dengan alasan ataupun dalih-dalih dalam gugatan perubahan aturan pada kontestasi pilpres, pada kontestasi pilkada yang akan datang. Sayangnya kita melihat data, justru perubahan aturan tersebut hanyalah untuk mengakomodir satu orang saja, satu kelompok saja, satu keluarga saja. Ya. Karena memang dibatasi partai-partai ini untuk kemudian memberikan akses kepada anak-anak muda, karena sebelum itu ada aturan yang memonopoli sistem kepemimpinan kita di Indonesia dengan sistem presidensial threshold. Maka pentingnya untuk kritis terhadap suatu perubahan aturan itu adalah tentang bagaimana aturan tersebut apakah memang mengakomodir kelompok yang dimaksud adalah kelompok anak muda, atau memang perubahan tersebut adalah untuk mengakomodir anak yang bukan anak muda, anak dari bapak yang sedang memimpin Indonesia hari ini. Kita katakan saja, setelah Gibran akan ada Kaisang. Kabar ini kemudian menjadi obrolan publik setelah sebelumnya ada salah satu kader Partai Gerindra yang memposting di feed Instagramnya dengan poster yang memasangkan keponakan Pak Prabowo dengan Mas Kaisang dalam kontestasi pemilihan DKI Jakarta ke depannya. Disusul setelah dari situ ada postingan juga dari Raffi Ahmad yang sama dengan gambar posternya memasangkan antara keponakan Prabowo dan Mas Kaisang. Ya. Inilah yang dimaksud dengan setelah kemarin ada Mahkamah Kakak, lahir kembali episode keduanya adalah Mahkamah Agung. Yang sebetulnya tujuan mereka sama adalah menjadi kaki tangan perpanjangan dari skenario politik kotor untuk melanggengkan, menciptakan, membuat satu dinasti atau kerajaan politik baru kita di Indonesia bernama dinasti politik Jokowi. Banyak orang-orang yang bertanya, kenapa kok kondisi politik kita hari ini tidak mendapatkan perhatian dengan munculnya gerakan people power, munculnya kritik dari ilmuwan, pakar, dosen, akademisi dan lain sebagainya atau orang-orang pintar lainnya, munculnya gerakan mahasiswa sebagaimana gerakan mahasiswa di tahun 98. Jawabannya adalah yang pertama, kalau gerakan people power seperti apa yang bisa kita andalkan? Sementara lingkar kekuasaan hari ini mempersenjatai, memberikan kenyamanan, keleluasaan bagi seluruh lembaga-lembaga lainnya, aparatur-aparatur lainnya untuk kemudian menjadi tameng, menjadi kekuatan yang sama sebagai satu kekuatan dari lingkar kekuasaan yang sangat powerful. Sebelumnya kita lihat ada perubahan undang-undang desa yang memberikan akses bahwa jabatan kepala desa bisa sampai hingga 16 tahun. Bagaimana tidak orang-orang desa, orang-orang yang menjadi kepala-kepala desa ini kemudian tidak membalas budi kepada orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan setelah mereka diberikan keleluasaan untuk bisa memimpin desa tersebut selama 16 tahun. Kedepannya akan ada lagi RUU TNI, RUU Polri, RUU TNI, anggota ya
bisa untuk kemudian bekerja di kementerian ataupun lembaga lainnya. RUU Polri, anggota Polri ditambah masa pensiunnya hingga 60 sampai 65 tahun. Bagaimana kemudian ada people power yang bisa muncul dengan kekuatan yang bukan hanya berada pada lingkar kekuasaan, tetapi pada aparatur-aparatur negara yang diberikan klaim mengayomi, melayani masyarakat. Di samping itu, yang baru-baru viral lagi, Pak Jokowi mengizinkan ormas-ormas untuk bisa mengelola lahan tambang. Dulu di tahun 98, gerakan people power, aksi, demonstrasi, unjuk rasa dan lain semacamnya, itu juga kemudian tidak lepas dari peran penting ormas-ormas yang ada ketika itu. Tetapi kalau kemudian hari ini ormas-ormas ini sudah diberikan kenyamanan, keleluasaan untuk mengelola sesuatu tertentu yang sangat seksi di dalamnya, maka bukan tidak mungkin sulit untuk mengharapkan ormas-ormas tadi ini bisa ikut dalam satu gerakan rakyat yang akan menumbangkan skenario politik kotor tertentu. Alih-alih mengharapkan hal demikian yang terjadi hari ini, apa kita lihat? Ketua JP Ansor mengatakan yang menyakiti Jokowi sama dengan menyakiti Ansor. Ini kan luar biasa nih sahabat-sahabat semua. Selain memberikan kekuatan kepada lembaga-lembaga tertentu, aparatur tertentu, atau memberikan kekuatan-kekuatan, menarik, menyatukan satu kekuatan sehingga powerful, ada satu lembaga yang dilemahkan, adalah jurnalis, media pers, dengan akan muncul RUU penyiaran, di mana RUU ini akan merenggut kembali kebebasan kita dalam berdemokrasi, dalam menyampaikan sesuatu, menyampaikan kritik. Karena di dalam RUU penyiaran ini ada larangan terhadap investigasi jurnalistik. Luar biasa kalau tidak ada lagi investigasi jurnalistik kita ke depannya, ya. Kasus Ferdy Sambo, bukankah akan mulus seperti sebelum-sebelumnya yang sudah direkayasa oleh Ferdy Sambo, CS dan kawan-kawan, kalau tidak ada investigasi suara-suara kritik publik ataupun konten-konten yang curiga terhadap proses rekayasa kasus Ferdy Sambo? Bukan tidak mungkin kasusnya hari ini tidak seperti yang dilihat oleh masyarakat, tidak seperti yang kita saksikan di ruang persidangan. Kasus Vina juga, ya, bukan tidak mungkin ketika RUU ini sudah disahkan, segala macam proses yang ada di dalamnya dalam hal untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya dimonopoli oleh lembaga tertentu, lembaga yang diberikan keleluasan kenyamanan oleh lingkar kekuasaan. Luar biasa. Yang kedua, kenapa akademisi, ilmuwan, pakar, dosen dianggap banyak yang diam? Yang tidak bisa kita naifkan adalah hari ini kondisi penduduk kita itu didominasi oleh kelompok milenial, kelompok Gen Z, di mana kelompok-kelompok ini dalam menerima informasi itu lebih banyak dari datang dari media sosial. Sementara kita lihat algoritma media sosial, orang-orang menerima informasi itu lebih banyak datang dari artis-artis kontroversial, influencer, instagramer, mengesampingkan orang-orang yang sudah belajar 10 tahun, mengenyam pendidikan doktoral, guru besar dan lain sebagainya. Contoh kita lihat dalam kontestasi Pilpres tahun 2024, di mana lebih banyak orang menggunakan pandangan-pandangan politik dari artis, influencer, dan lain semacamnya, yang memang kerja mereka adalah entertain. Bagaimana menyampaikan sesuatu itu tidak berfokus pada isi substansi poinnya, tetapi gaya bahasa, permainan video, dan lain sebagainya. Buktinya apa? Para akademisi yang tidak berpihak pada pasangan calon tertentu dianggap partisan, padahal mereka tidak berpihak. Secara tegas mereka mengatakan tidak memilih pasangan calon nomor tertentu. Mereka hari ini mengkritisi kewarasan demokrasi yang sudah hilang. Mahasiswa
kita mau harapkan kembali turun ke jalan seperti tahun 98. Mereka disibukkan dengan perhatian setelah kemarin kebijakan UKT melambung tinggi hampir di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Viral di mana-mana, aksi mahasiswa di mana-mana, perhatian mereka disita. Luar biasanya setelah viral, ini kemudian seakan-akan mahasiswa dibuat mentalnya untuk lebih calm down lagi. Karena dengan adanya keputusan pembatalan UKT tersebut. Padahal memang tugas negara adalah bukan hanya tentang bagaimana mereka fokus pada penaikan, penurunan terhadap kebijakan UKT. Adalah tentang bagaimana memberikan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dalam proses dialektika antara mahasiswa, DPR, pemerintahan, rektornya, ada orang yang disiapkan untuk mengatakan bahwa kebutuhan pendidikan tinggi itu statusnya sebagai kebutuhan tersier. Nah, inilah pentingnya untuk kemudian kita punya penalaran kritis terhadap kondisi politik kita hari ini yang memang sangat kental dengan skenario politik kotor di dalamnya. Dan hanya satu mastermind yang patut kita duga untuk merencanakan semua hal ini adalah bukan tidak mungkin Presiden Joko Widodo. Aduh, ya Allah. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Demikian komentar, pendapat, ataupun obrolan kita hari ini. Kalau sahabat-sahabat semua kira-kira punya komentar, seperti apa komentarnya? Ya, terima kasih. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.